Setiap pagi ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, dan memastikan semua rapi. Tapi tak pernah ada ucapan terima kasih. Justru yang datang hanya keluhan dan tuduhan. Saat piring pecah, dia disalahkan. Saat uang kurang, dia dituduh boros. Padahal ia tak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Ia hanya diam, menahan semua. Hingga suatu hari, satu kejadian kecil yang tak pernah ia rencanakan mengubah segalanya. Dari yang tak dianggap, menjadi seseorang yang tak bisa lagi diremehkan. Dan semua itu berawal dari satu keputusan sederhana yang ia lakukan dengan tulus. Apa kabar sahabat kisah kita semua? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tulis asal daerah kalian agar kita bisa saling kenal dan mendoakan. Dan untuk yang sudah subscribe, kisah kita ucapkan terima kasih. Pagi itu, rumah kecil di pinggir kampung sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Ratri berdiri di dapur, mengaduk sayur bayam sambil sesekali meniup uap panas yang naik dari panci. Wajahnya tenang, meski matanya terlihat lelah. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal, tapi gerakannya cepat dan teratur. Di ruang depan, suara televisi menyala keras. Suaminya, Bagas, duduk sambil bersandar, menatap layar tanpa berkedip. Tangannya memegang ponsel, sesekali mengetik pesan. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada tanya kabar. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Ratri pelan dari dapur. Bagas hanya menjawab singkat, "Iya," tanpa menoleh. Tak lama, ibu mertua Ratri, Bu Sulasmi, keluar dari kamar. Langkahnya pelan, tapi sorot matanya tajam. Ia langsung melihat ke arah dapur. "Ratri, itu lantai dapur masih basah. Hati-hati nanti orang terpleset," katanya dengan nada datar tapi menusuk. Ratri segera mengambil lap dan mengelap sisa air. "Iya, Bu, tadi habis nyuci sayur." Bu Sulasmi menghela napas panjang. "Kamu ini ya, kerja harus teliti, jangan setengah-setengah." Ratri hanya mengangguk. Tangannya terus bergerak, mengelap lantai hingga kering. Di meja makan, ia menata nasi, sayur, dan telur goreng. Semuanya sederhana, tapi rapi. Ia memanggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Mas, Bu, makan dulu ya." Bagas datang tanpa ekspresi. Duduk, lalu langsung mengambil nasi. Ia mencicipi sayur, lalu berhenti. "Ini kurang garam," katanya singkat. Ratri refleks berdiri. "Sebentar, aku tambahkan." Bu Sulasmi ikut bersuara. "Dari dulu juga begitu, masak gak pernah pas." Ratri kembali ke dapur, mengambil garam, lalu mencampur sedikit ke dalam sayur. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Ia kembali ke meja dan menuangkan sayur ke mangkuk Bagas. "Coba sekarang, Mas." Bagas mencicipi lagi. Kali ini ia tidak komentar, tapi juga tidak memuji. Pagi berjalan seperti biasa. Ratri membereskan meja, mencuci piring, lalu menyapu halaman. Sinar matahari mulai hangat, tapi tubuhnya sudah terasa berat. Namun ia tidak pernah berhenti. Di halaman, tetangga lewat sambil tersenyum. "Pagi, Ratri." Ratri membalas dengan senyum tipis. "Pagi, Mbak." Tidak ada yang tahu apa yang ia rasakan di dalam rumah itu. Dari luar, semuanya terlihat biasa, seperti keluarga pada umumnya. Saat kembali masuk, ia melihat Bagas bersiap berangkat kerja. Ia mendekat, merapikan kerah baju suaminya. "Hati-hati di jalan ya, Mas." Bagas hanya mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh. Ratri berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Tangannya menggenggam ujung daster. Ada rasa yang sulit dijelaskan.
Bukan marah, bukan sedih saja, tapi campuran dari semuanya. Dari dalam, suara Bu Sulasmi kembali terdengar. "Ratri, air di kamar mandi kecil sekali. Coba kamu cek." "Iya, Bu," jawabnya cepat. Ia segera berbalik, masuk ke dalam rumah. Langkahnya tetap ringan, meski hatinya mulai penuh. Hari baru saja dimulai. Dan seperti biasa, Ratri akan menjalaninya tanpa banyak bicara. Hari itu tidak jauh berbeda. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Ratri duduk sebentar di kursi kayu dekat dapur. Tangannya memijat pelan pergelangan yang terasa pegal. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri lagi saat mendengar suara pintu dibuka. Bagas pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat kesal. Ia melempar tas ke kursi tanpa melihat sekitar. "Kenapa, Mas?" tanya Ratri hati-hati. Bagas menghela nafas keras. "Uang di dompetku kurang." Ratri terdiam sejenak. "Kurang berapa?" "Lumayan, jangan bilang kamu nggak tahu," jawab Bagas dengan nada tinggi. Ratri menggeleng cepat. "Aku nggak ambil, Mas. Aku juga nggak pakai uang tambahan." Bu Sulasmi yang mendengar dari ruang tengah langsung mendekat. "Loh, kalau bukan kamu siapa lagi? Di rumah cuma kamu." Ratri menatap ke arah ibu mertuanya. "Saya benar-benar gak ambil, Bu." Bagas menggeleng sambil tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. "Kamu ini selalu begitu. Kalau salah gak pernah mau ngaku." Ratri menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya. "Aku gak bohong, Mas." Suasana jadi tegang. Tidak ada yang mau mendengar penjelasan. Semua mata mengarah padanya, seolah ia memang bersalah. Beberapa detik terasa panjang. Lalu Bagas mengambil jaketnya lagi. "Sudahlah, percuma ngomong," katanya singkat. Ia keluar rumah dengan langkah cepat. Pintu ditutup agak keras. Ratri masih berdiri di tempatnya, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan. Bu Sulasmi menggeleng pelan. "Kamu itu harusnya bisa jaga kepercayaan suami." Ratri tidak menjawab. Ia berbalik, mengambil ember, lalu mulai mencuci pakaian di halaman belakang. Air mengalir dari selang, mengenai tangannya yang mulai dingin. Setiap gosokan terasa berat, bukan karena tenaga, tapi karena pikiran yang terus berputar. Siang hari, panas mulai terasa. Ratri menjemur pakaian satu persatu. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia mengusap dengan punggung tangan, lalu melanjutkan pekerjaannya. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, seorang anak kecil tetangga berlari mendekat. "Mbak Ratri, ibuku bilang nanti sore mau pinjam panci ya," ucapnya polos. Ratri tersenyum tipis. "Iya, bilang saja boleh." Anak itu tersenyum lalu berlari pergi. Ratri masuk ke dalam, mengambil segelas air putih, lalu duduk sebentar. Rumah terasa sunyi. Tapi di dalam dirinya, banyak suara yang tidak bisa ia keluarkan. Menjelang sore, ia mulai menyiapkan makan malam. Memotong bawang, menumis bumbu, semuanya dilakukan seperti biasa. Tapi kali ini, gerakannya sedikit lebih lambat. Ketika Bagas pulang, suasana masih dingin. Ia duduk tanpa bicara. Ratri menyajikan makanan tanpa menatap. Beberapa saat mereka makan dalam diam. Tiba-tiba Bu Sulasmi berkata, "Besok kamu ikut saya ke pasar. Kita harus lebih hemat." Ratri mengangguk. "Iya, Bu." Bagas hanya mengunyah tanpa komentar. Malam itu, saat semua sudah tidur, Ratri duduk sendiri di ruang tengah. Lampu redup. Ia menatap lantai kosong. Perlahan air matanya jatuh. Ia tidak berteriak, tidak mengeluh, hanya diam. Namun, untuk pertama kalinya, dalam hatinya muncul satu pertanyaan kecil. Sampai kapan ia harus terus seperti ini?
Pagi berikutnya, udara masih dingin saat Ratri dan Bu Sulasmi berjalan menuju pasar. Jalan tanah sedikit becek setelah hujan semalam. Ratri membawa tas kain di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang ujung kerudung agar tidak terseret angin. Di sepanjang jalan, Bu Sulasmi terus berbicara. "Nanti pilih sayur yang murah saja, jangan yang kelihatan segar tapi mahal." "Iya, Bu," jawab Ratri pelan. Sesampainya di pasar, suasana ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Bau sayur segar bercampur dengan aroma ikan. Ratri berjalan mengikuti Bu Sulasmi, sesekali menunduk agar tidak bertabrakan dengan orang lain. Saat Bu Sulasmi sibuk memilih cabai, Ratri melangkah sedikit menjauh ke lapak sayur lain. Ia mengambil bayam, memeriksa satu persatu, lalu menaruhnya ke dalam tas. Tiba-tiba, terdengar suara orang tergelincir. "Ah!" Seorang pria parubaya jatuh di dekat jalan yang licin. Beberapa orang menoleh, tapi tidak ada yang langsung mendekat. Ratri refleks berlari kecil. Ia berjongkok di samping pria itu. Tangannya sigap membantu mengangkat tubuh pria tersebut. "Pak, tidak apa-apa?" tanyanya khawatir. Pria itu meringis. "Kaki saya sakit, mungkin terkilir." Tanpa ragu, Ratri memegang lengan pria itu dan membantunya duduk di bangku kayu terdekat. Ia mengambil botol air dari tasnya. "Minum dulu, Pak." Pria itu menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Ratri melihat ke sekitar, lalu memanggil pedagang terdekat. "Pak, ada yang bisa bantu panggil ojek atau bawa ke klinik?" Seorang pedagang mengangguk. "Saya coba panggil ya." Ratri tidak pergi. Ia tetap di samping pria itu, memastikan kondisinya stabil. Tangannya menepuk pelan punggung pria itu agar lebih tenang. Tak lama, ojek datang. Ratri membantu pria itu naik dengan hati-hati. "Saya antar sampai klinik saja, Pak," ucap Ratri. Pria itu menatapnya heran. "Tidak merepotkan?" Ratri menggeleng. "Tidak, Pak." Mereka berangkat bersama. Di klinik kecil dekat pasar, Ratri membantu mengurus pendaftaran. Ia menunggu sampai dokter selesai memeriksa. "Cuma terkilir ringan," kata dokter. "Istirahat saja beberapa hari." Ratri mengangguk lega. Pria itu menatapnya dengan wajah lebih tenang. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Kamu baik sekali." Ratri tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Hati-hati saja ke depannya." Ia tidak bertanya siapa pria itu. Tidak juga menunggu balasan apapun. Setelah memastikan semuanya selesai, Ratri pamit. Ia kembali ke pasar dengan langkah cepat. Saat bertemu Bu Sulasmi, wajah ibu itu terlihat kesal. "Kamu dari mana saja? Lama sekali," tanyanya. "Tadi ada orang jatuh, Bu. Saya bantu sebentar," jawab Ratri. Bu Sulasmi mendecak. "Kamu ini ya, urusan sendiri saja belum beres, malah bantu orang lain." Ratri diam. Ia hanya mengangkat tas belanja dan mengikuti langkah Bu Sulasmi pulang. Sepanjang jalan, tidak ada lagi percakapan. Namun di dalam hati Ratri ada perasaan yang berbeda. Bukan karena dipuji, tapi karena untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa berguna. Dan itu terasa hangat, meski hanya sebentar. Hari-hari setelah kejadian di pasar, kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah di rumah itu. Ratri tetap bangun paling pagi, menyiapkan air, memasak, lalu membersihkan rumah tanpa diminta. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia masih diam, tapi tidak lagi sekosong sebelumnya. Sesekali ia teringat wajah pria yang ia tolong. Cara pria itu menatapnya dengan penuh terima kasih. Hal kecil itu terus terulang di pikirannya. Pagi itu, Ratri sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Matahari mulai naik, cahayanya menyinari jemuran yang bergerak pelan tertiup angin.
Ia menggantung satu persatu baju dengan rapi. Dari dalam rumah, suara Bu Sulasmi terdengar. "Ratri, kamu sudah masak belum?" "Sudah, Bu, tinggal nasi saja," jawabnya sambil tetap bekerja. Tak lama, Bagas keluar dari kamar. Wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di kursi dekat pintu. "Air minum mana?" tanyanya singkat. Ratri segera masuk, mengambil gelas, lalu menyodorkan ke hadapan suaminya. "Ini, Mas." Bagas menerimanya tanpa menatap. Ia minum cepat, lalu meletakkan gelas dengan agak keras di meja. "Besok aku mungkin pulang malam, jangan tunggu," katanya. Ratri mengangguk pelan. "Iya, Mas." Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi menahan diri. Siang harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Ratri duduk di teras rumah. Angin siang terasa hangat. Ia memandangi jalan desa yang sepi. Sesekali ada motor lewat, tapi cepat hilang dari pandangan. Tetangga sebelah, Mbak Lilis, datang sambil membawa kantong plastik. "Ratri, ini tadi aku beli pisang goreng. Kamu mau?" ucapnya ramah. Ratri tersenyum tipis. "Mau, Mbak, terima kasih." Mbak Lilis duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan capek, istirahat juga perlu loh." Ratri hanya mengangguk. "Iya, Mbak." Beberapa detik mereka diam. Lalu Mbak Lilis berkata pelan, "Kadang kita terlalu sering dipaksa kuat, sampai lupa kalau kita juga butuh didengar." Ratri menatap ke depan. Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Tapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Sore menjelang, Ratri kembali ke dapur, menyiapkan makan malam. Kali ini ia memasak sedikit lebih hati-hati. Ia ingin memastikan semuanya pas. Saat Bagas pulang malam itu, wajahnya masih sama. Datar. Mereka makan dalam diam. Bu Sulasmi sesekali memberi komentar kecil tentang masakan. "Lumayan hari ini, nggak terlalu hambar," katanya. Ratri hanya menjawab singkat, "Iya, Bu." Setelah semua selesai, Ratri mencuci piring di dapur. Air mengalir pelan, suasana sunyi. Tiba-tiba, ia berhenti sejenak, menatap tangannya yang basah. Dalam pikirannya, muncul kembali kejadian di pasar. Tanpa ia sadari, sudut bibirnya sedikit terangkat. Bukan karena hidupnya berubah, tapi karena ia mulai sadar bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan ternyata punya arti. Dan mungkin, di luar rumah ini, masih ada orang yang bisa melihat dirinya lebih dari sekadar kesalahan. 2 hari setelah kejadian di pasar, hidup Ratri masih berjalan seperti biasa. Pagi itu, ia sedang menyapu halaman depan. Daun kering berjatuhan dari pohon mangga berserakan di tanah. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Mobil itu terlihat berbeda dari kendaraan yang biasa lewat di kampung itu. Bersih dan mengkilap. Ratri menghentikan sapunya. Ia menatap dengan bingung. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun perlahan, dibantu oleh seorang supir. Ratri langsung mengenali wajah itu. Pria yang ia tolong di pasar. Ratri sedikit kaget. Ia berdiri tegak, masih memegang sapu. "Pak?" Pria itu tersenyum. "Kamu masih ingat saya?" Ratri mengangguk pelan. "Iya, Pak. Bagaimana kabarnya?" "Sudah jauh lebih baik," jawab pria itu sambil melangkah mendekat. "Saya sengaja datang untuk mencari kamu." Suara itu membuat Bu Sulasmi keluar dari dalam rumah. Ia menatap heran ke arah tamu tersebut. "Ada apa ini?" tanyanya. Pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Pramudya. Saya ingin bertemu dengan Ratri." Bu Sulasmi melirik Ratri sekilas, lalu berkata, "Masuk saja dulu." Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Ratri duduk di ujung kursi, tangannya saling menggenggam. Pramudya menatapnya dengan serius. "Saya tidak lupa apa yang kamu lakukan waktu itu. Banyak orang lihat, tapi hanya kamu yang benar-benar membantu." Ratri menunduk. "Itu hal biasa, Pak." Pramudya tersenyum kecil. "Tidak semua orang menganggap itu biasa.
Ia mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya, lalu meletakkannya di meja. Saya punya usaha kecil di kota. Saya butuh orang yang jujur dan mau belajar. Kalau kamu bersedia, saya ingin memberi kesempatan untuk kamu bekerja di sana. Ratri terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya sedikit membesar, seperti tidak percaya. "Kerja saya, Pak?" ucapnya pelan. "Iya, saya lihat sendiri bagaimana kamu bertanggung jawab. Saya yakin kamu bisa," jawab Pramudya. Bu Sulasmi langsung menyela. "Kerja di kota? Ratri ini kerjaannya di rumah. Siapa nanti yang urus semuanya?" Bagas yang baru saja pulang ikut masuk ke ruang tamu. Ia melihat suasana itu dengan bingung. "Ada apa ini?" tanyanya. Pramudya berdiri lalu menjelaskan singkat. Bagas mendengarkan lalu menatap Ratri. "Kamu mau kerja di luar?" Nada suaranya datar, tapi ada sedikit tekanan. Ratri menelan ludah. Ia menatap ke arah suaminya, lalu ke arah ibu mertuanya. "Aku belum tahu, Mas," jawabnya pelan. Pramudya tidak memaksa. Ia berdiri dan merapikan bajunya. "Tidak perlu jawab sekarang. Tapi ingat, kesempatan tidak selalu datang 2 kali," katanya tenang. Ia lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh lagi ke arah Ratri. "Kebaikan kamu hari itu tidak kecil. Jangan anggap dirimu tidak berarti." Mobil itu pergi perlahan, meninggalkan suasana yang mendadak sunyi. Di dalam rumah, semua mata tertuju pada Ratri. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menunduk. Ia hanya diam. Tapi kali ini, diamnya terasa berbeda. Sejak kedatangan Pramudya, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena hangat, tapi karena penuh pertanyaan. Ratri masih menjalankan semua pekerjaan seperti biasa, namun pikirannya terus kembali pada tawaran itu. Pagi itu, ia sedang menyapu ruang tamu. Sapu lidi bergerak pelan, tapi fokusnya tidak sepenuhnya di lantai. Dari dapur, Bu Sulasmi berbicara dengan nada sedikit tinggi. "Jangan sampai kamu lupa diri ya, cuma karena ada orang datang bawa tawaran." Ratri berhenti sejenak. Ia menoleh, lalu mendekat. "Saya tidak lupa, Bu." Bu Sulasmi menatap tajam. "Perempuan itu tempatnya di rumah, jangan macam-macam." Ratri mengangguk pelan. "Iya, Bu." Namun kali ini, jawabannya tidak secepat biasanya. Ada jeda kecil sebelum ia bicara. Siang hari, saat Bagas bersiap berangkat kerja, Ratri memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," panggilnya pelan. Bagas berhenti sebentar. "Apa?" Ratri menggenggam ujung bajunya. "Kalau aku coba kerja, menurut Mas bagaimana?" Bagas menatapnya beberapa detik. Wajahnya sulit ditebak. "Kerja apa?" tanyanya singkat. "Yang kemarin itu, di kota," jawab Ratri. Bagas menarik napas panjang. "Kamu yakin bisa? Di rumah saja sering salah." Kalimat itu terasa menusuk, tapi Ratri tidak langsung menunduk. "Aku mau belajar, Mas," ucapnya pelan tapi jelas. Bagas menggeleng. "Kamu ini ya, baru sekali dipuji orang luar langsung berubah." Ratri terdiam, tapi kali ini ia tidak langsung mundur. "Aku cuma ingin coba," lanjutnya. Bagas menatapnya lagi, lebih lama. Lalu ia mengambil tasnya. "Terserah kamu, tapi jangan sampai rumah berantakan," katanya sebelum pergi. Pintu tertutup. Ratri berdiri di tempat, memikirkan kata-kata itu. Sore hari, Mbak Lilis kembali datang. Kali ini membawa sayur hasil kebunnya. "Kamu kelihatan banyak pikiran,"
ucapnya sambil duduk di teras. Ratri tersenyum tipis. Iya mbak, ada yang bikin bingung. Cerita saja kalau mau, kata Mbak Lilis. Ratri diam sejenak, lalu berkata pelan. Ada yang nawarin kerja di kota, tapi aku takut. Mbak Lilis mengangguk. Takut itu wajar, tapi kalau kesempatan itu baik, kenapa harus ditolak? Ratri menatap jauh ke jalan. Aku belum pernah keluar dari sini, Mbak. Justru itu, kadang hidup berubah saat kita berani melangkah sedikit saja, jawab Mbak Lilis. Kalimat itu membuat Ratri terdiam lebih lama. Malamnya, setelah semua tidur, Ratri duduk di dapur. Ia menatap kartu yang ditinggalkan Pramudya. Tangannya memegang kartu itu erat. Ia menarik napas dalam. Lalu perlahan, ia mengambil ponsel sederhana miliknya. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik pesan. Pak, ini Ratri. Saya ingin mencoba. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan kirim. Detik itu terasa panjang. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah keberanian kecil, yang mungkin akan mengubah Keesokan semuanya. paginya, Ratri bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap. Ia langsung ke dapur, menyalakan kompor, lalu mulai memasak dengan gerakan lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Wajahnya terlihat tegang, tapi juga ada semangat yang berbeda. Ia menyiapkan semua lebih rapi. Nasi, lauk, bahkan air minum sudah ia letakkan di meja sebelum siapapun bangun. Saat Bu Sulasmi keluar kamar, ia sempat berhenti sejenak melihat meja makan. "Kamu rajin sekali pagi ini," katanya dengan nada datar. Ratri menjawab pelan. "Saya ingin semuanya beres lebih cepat, Bu." Bu Sulasmi mengernyit. "Memangnya mau kemana?" Ratri menarik napas sebentar. "Hari ini saya mau ke kota, Bu. Mau coba lihat tempat kerja itu." Beberapa detik hening. Lalu suara Bu Sulasmi berubah lebih tajam. "Kamu serius?" Ratri mengangguk. "Iya, Bu." Saat Bagas keluar dari kamar, ia langsung merasakan suasana yang tidak biasa. "Ada apa lagi ini?" tanyanya. Bu Sulasmi menjawab cepat. "Istrimu mau ke kota, katanya mau kerja." Bagas menatap Ratri. "Kamu jadi juga?" Ratri berdiri tegak. Tangannya tidak lagi menggenggam baju seperti biasanya. "Iya, Mas. Aku cuma mau coba." Bagas menghela napas panjang. "Kalau kamu gagal, jangan salahkan siapa-siapa." Ratri menunduk sedikit, tapi kali ini hanya sebentar. "Iya, Mas." Setelah semua selesai, Ratri masuk ke kamar. Ia membuka lemari kecil, mengambil baju terbaik yang ia punya. Bukan yang mahal, tapi yang paling rapi. Ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya sederhana, tapi matanya terlihat lebih hidup. Ia merapikan rambut, lalu keluar membawa tas kecil. Di depan rumah, ia berhenti sejenak, menatap halaman yang selama ini selalu ia bersihkan. Ada rasa berat, tapi juga ada dorongan kuat untuk melangkah. Mbak Lilis yang kebetulan lewat tersenyum. "Mau berangkat ya?" Ratri mengangguk. "Iya, Mbak." "Semangat ya, jangan takut," ucap Mbak Lilis. Ratri tersenyum lebih lebar. "Terima kasih." Ia berjalan menuju jalan besar. Langkahnya pelan di awal, lalu semakin mantap. Di dalam angkot menuju kota, Ratri duduk di dekat jendela. Ia melihat pemandangan yang perlahan berubah. Dari rumah-rumah kecil menjadi bangunan yang lebih besar. Tangannya memegang tas erat. Sesekali, ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Setibanya di alamat yang tertulis di kartu, ia berdiri di depan sebuah bangunan sederhana
tapi terlihat rapi. Ada papan kecil bertuliskan nama usaha. Ratri menelan ludah. Ia merapikan bajunya, lalu melangkah masuk. Di dalam, beberapa orang sedang bekerja. Mereka terlihat sibuk, tapi tertata. Seorang karyawan mendekat. "Cari siapa, Mbak?" "Saya mau bertemu Pak Pramutya," jawab Ratri pelan. Tak lama, Pramutya keluar dari ruangan. Wajahnya langsung tersenyum saat melihat Ratri. "Kamu datang juga," katanya. Ratri mengangguk. "Saya ingin mencoba, Pak." Pramutya menatapnya sejenak, lalu berkata, "Baik, kita mulai dari hari ini." Ratri sedikit kaget. "Hari ini, Pak?" Pramutya tersenyum. Kesempatan itu lebih baik langsung dijalani. Ratri menarik napas panjang, lalu mengangguk. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia melangkah ke dunia yang berbeda. Dan tanpa ia sadari, hidupnya perlahan mulai berubah arah. Hari pertama Ratri bekerja terasa sangat panjang. Ia belajar hal baru, mulai dari mencatat pesanan, mengatur barang, hingga melayani pelanggan dengan hati-hati. Beberapa kali ia salah, tapi tidak ada yang membentak. Seorang rekan kerja bahkan berkata pelan, "Santai saja, Mbak, pelan-pelan juga bisa." Ratri hanya mengangguk, tapi dalam hatinya terasa hangat. Kalimat sederhana itu jarang ia dengar. Hari-hari berikutnya, Ratri mulai terbiasa. Gerakannya semakin cepat, catatannya semakin rapi. Ia datang lebih awal dan pulang dengan perasaan yang berbeda. Suatu sore, Pramutya memanggilnya ke ruangan. "Ratri, saya perhatikan kamu cepat belajar," katanya. Ratri berdiri dengan sedikit tegang. "Saya hanya berusaha, Pak." Pramutya tersenyum. "Saya ingin kamu bantu lebih dari sekedar pekerjaan dasar." Ratri terdiam. "Maksudnya, Pak?" Pramutya membuka sebuah map di meja. Di dalamnya ada beberapa dokumen. "Sebenarnya, usaha ini bukan hanya usaha biasa. Saya sedang menjalankan program kecil untuk membantu perempuan." Sejak hari itu, suasana rumah berubah perlahan. Tidak langsung hangat, tapi tidak lagi setegang dulu. Ratri tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Namun kini ada sesuatu yang berbeda dalam cara orang lain memandangnya. Pagi itu, Ratri sedang menyiapkan sarapan. Ia mengaduk sayur di panci, lalu mencicipi sedikit. Kali ini ia tersenyum kecil. Bagas duduk di meja makan. Ia memperhatikan Ratri beberapa detik. "Boleh aku bantu?" tanyanya tiba-tiba. Ratri sedikit terkejut. Ia menoleh. "Tidak apa-apa, Mas. Sudah hampir selesai." Bagas mengangguk. Tapi kali ini ia tidak langsung diam. Ia mengambil piring dan mulai menata sendiri. Hal kecil, tapi terasa berbeda. Bu Sulasmi keluar dari kamar. Ia duduk, lalu melihat meja yang sudah rapi. "Masakannya harum," ucapnya pelan. Ratri hanya menjawab singkat, "Iya, Bu." Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada keluhan. Setelah sarapan, Ratri bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan pakaian yang rapi, sederhana, tapi bersih. Rambutnya tersisir lebih teratur. Di depan pintu, ia berpamitan. "Saya berangkat dulu, Bu. Mas?" Bu Sulasmi mengangguk. "Hati-hati di jalan." Bagas menambahkan, "Jangan lupa makan siang." Ratri tersenyum tipis. "Iya." Ia berjalan keluar rumah dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Di tempat kerja, Ratri semakin percaya diri. Ia tidak hanya bekerja, tapi juga membantu banyak perempuan lain yang datang dengan cerita yang hampir sama. Suatu siang, ia berdiri di depan beberapa orang. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya cukup jelas. "Kita mungkin pernah dianggap tidak mampu," ucapnya pelan. "Tapi itu bukan berarti kita benar-benar tidak bisa." Beberapa perempuan menatapnya dengan penuh perhatian.
Ratri melanjutkan, kadang yang kita butuhkan hanya satu kesempatan dan keberanian untuk mengambilnya. Di sudut ruangan, Pramudia berdiri sambil tersenyum. Hari demi hari berlalu. Ratri tidak berubah menjadi orang yang sombong. Ia tetap sederhana, tetap membantu tanpa banyak bicara. Namun kini, orang-orang mulai menghargainya. Di rumah, di tempat kerja, bahkan di lingkungan sekitar. Suatu sore, saat ia duduk di teras, Mbak Lilis berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu beda ya?" Ratri menoleh. "Bedanya di mana, Mbak?" Mbak Lilis tertawa kecil. "Kamu masih sama, tapi orang-orang yang akhirnya sadar." Ratri tersenyum. Ia menatap jalan di depannya. Jalan yang dulu terasa sempit, kini terasa lebih luas. Ia tidak pernah berteriak untuk didengar, tidak juga memaksa untuk dihargai. Ia hanya melakukan kebaikan, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan ternyata, kebaikan yang dilakukan diam-diam bisa kembali dengan cara yang tidak terduga.